Pemirsa, animo masyarakat menggunakan transportasi publik masih rendah meski pandemi COVID-19 di tanah air mulai terkendali. Masih banyak yang takut naik angkutan umum dengan alasan rawan tertular virus. Pengawasan protokol kesehatan perlu lebih diperketat agar masyarakat tertarik kembali menggunakan transportasi publik. Ketakutan masyarakat menggunakan moda transportasi publik tergambar pada hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh tim Litbang MNC Portal Indonesia. Survei yang dilakukan pada 2 hingga 11 Oktober 2021 tersebut mengungkapkan fakta 56% responden menyatakan masih merasakan fobia untuk naik kendaraan umum. Jumlah responden yang menyatakan menggunakan jasa angkutan publik lebih rendah 44%. Alasan utama responden takut naik angkutan umum adalah potensi tertular virus yang masih tinggi. Pemerintah memang membatasi jumlah penumpang angkutan maksimal 70% dari kapasitas selama pemberlakuan PPKM level 3. Hal itu tertuang melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 47 2021. Namun pembatasan kapasitas dinilai bukan jaminan untuk benar-benar aman dan sebagian responden khawatir masih ada penumpang yang abai dengan protokol kesehatan. Pengawasan prokes yang masih rendah sehingga terlihat masih banyak kerumunan atau penumpukan orang ini menjadi salah satu yang membuat kepercayaan publik masih belum tinggi, terlebih lagi penularan COVID-19 di moda transportasi relatif besar. Banyak warga fobia naik angkutan publik, seperti berbanding terbalik dengan semangat pemerintah mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dan telah bersama kami pemimpin redaksi Koran Sindo, Bung Purwanto. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Ini menarik sekali ya, ada survei yang dilakukan oleh MPI. Ya. Tapi ya tadi semangatnya kan sebetulnya naik kendaraan umum. Tapi ternyata banyak orang yang takut. Kenapa Koran Sindo mengangkat ini sebagai headline? Ya, memang ini salah satu pertimbangan dari redaksi karena ini sesuatu yang memang hari ke hari kita alami, gitu ya. Setelah pasca pandemi agak turun, ternyata perilaku masyarakat masih belum begitu berminat naik angkutan publik. Nah, ini juga agak bertentangan dengan kemauan pemerintah DKI maupun pemerintah pusat bahwa nanti kita itu akan memberlakukan angkutan umum semaksimal mungkin. Terbukti dengan keseriusan mereka membangun infrastruktur transportasi yang sudah sangat baik. Baik, dari survei yang dilakukan oleh MPI, betul. Apa yang memang ada di benak masyarakat? Nah, mereka itu betul kalau tadi disebutkan di depan Kang Aja tadi bahwa di dalam ketika di dalam transportasi umum itu katakan sudah ketat gitu ya. Jaraknya diatur, kemudian disiplin prokesnya juga dijalankan dengan 3M, tapi menuju ke sananya itu yang mungkin ke stasiunnya harus antri, terus kemudian masuknya juga mungkin ada kerumunan yang tidak bisa dihindari, itu mungkin yang perlu dipecahkan juga bersama-sama. Di samping memang kita juga melihat disiplin masyarakat juga naik turun ya, Mas. Ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau sudah merasa aman abai. Nah, abai-nya satu orang dengan yang lain akan berbeda, gitu kan? Jadinya, wah saya sudah hati-hati tapi yang lain tetap ceroboh gitu kan. Nanti saya kena juga nih, kira-kira gitu. Baik, tapi di transportasinya sudah ada aturan, tapi orang belum merasa nyaman pada saat di luar itu gitu ya. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat? Nah, memang ini tidak sederhana untuk menaikkan mengkampanyekan ya minat masyarakat untuk kembali ke transportasi umum itu memang perlu waktu dan karena apapun orang masih ketakutan terhadap COVID gitu kan. Jadi mungkin sama-sama sosialisasi dilakukan oleh pemerintah dan yang paling baik adalah bagaimana para pejabat ini memberi contoh. Nah, misalnya ada beberapa menteri yang sudah mulai jalan kaki, naik busway, terus kemudian naik komuter gitu. Itu akan sangat baik untuk mendidik masyarakat. Oh, ternyata pejabat pun juga para pemimpinnya juga sudah berani melakukan itu. Baik, Mas Bung, ini yang menarik kemudian adalah sebetulnya ternyata besar sekali minat masyarakat terhadap angkutan transportasi online. Betul. Ini gimana ini? Nah, itu mungkin kalau kita melihat kenapa mereka pilih online karena merasa lebih private gitu. Artinya tidak bercampur dengan orang, gitu kan.
Meskipun itu sifatnya baik roda 4 maupun roda 2. Jadi saya lebih baik mungkin kalau terpaksa dia harus melakukan aktivitas di luar rumah, ya memang harus satu naik kendaraan sendiri, baik roda 2 maupun roda 4, atau kalau tidak ya menggunakan kendaraan online gitu. Iya. Ya, karena dia akan merasa sendiri gitu. Tapi dengan kendaraan online kan tadi semangat pemerintah untuk mengalihkan masyarakat menggunakan moda transportasi publik nggak berhasil. Iya, gitu itu tantangannya. Tantangannya makanya ini edukasi menjadi sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketakutan itu akan terus-menerus. Kita sadar bahwa ini butuh waktu, butuh semangat lagi dari pemerintah agar yuk kita naik angkutan umum lagi. Dulu kan ada kampanye naik bus, kampanye naik kereta, itu perlu disampaikan lagi ke masyarakat. Baik, kan tadi di awal juga kita bisa melihat ya bagaimana penerapan ganjil genap. Sebetulnya kan semangatnya juga hampir sama. Iya, Anda sendiri melihat secara regulasi pemerintah sendiri seperti apa ya? Ganjil genap, nah ini juga awalnya kan memang mengarahkan ke ayo naik angkutan umum. Tapi kan di sisi lain mereka juga, angkutan umum ini gimana ya? Mungkin masih banyak kerumunan kayak gitu-gitu ya, mungkin perlu diantisipasi juga. Baik, Mas Pung, ini rekan jurnalis kita Mahathir Mohamad sudah bergabung. Kita akan lihat seperti apa sebetulnya minat masyarakat naik angkutan umum. Ya, Mahathir, selamat sore. Mahathir, ya, bagaimana ini antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum yang Anda amati di lapangan? Ya Ajat, kalau saya kurang mendengar suara Anda, pertanyaan Anda, namun kalau dari laporan kami melihat di lapangan bahwa kalau dari arus lalu lintas di kawasan kami melaporkan itu di Harmoni, ini memang terpantau ramai lancar dari kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, mobil maupun motor. Namun untuk keadaan sendiri saat ini pun kami melihat memang khususnya mobil ini sudah mengikuti peraturan ganjil genap. Kami sudah melihat banyaknya kendaraan-kendaraan khususnya mobil. Jadi bukti tanggal pada hari ini itu tanggalnya genap. Jadi kendaraan mereka juga yang melintas kebanyakan genap. Untuk pada hari ini memang adalah hari pertama dari memperlakukan sistem ganjil genap yang dilakukan sistem penilangannya yaitu sistem kamera CCTV tilang elektronik atau ITLI yang biasa disebutnya. Ini disampaikan langsung oleh Kombes Kombes Sambodo Purnomo Yogo, yaitu Direktur dari Lalu Lintas Polda Metro Jaya, menyampaikan bahwa hari ini sistem penilangannya ada dua, di mana yang pertama adalah sistem manual, di mana polisi langsung akan memberhentikan, dan sistem kedua adalah dari sistem kamera tilang atau ITLI ini akan mulai menilang dari kendaraan-kendaraan yang melakukan pelanggaran. Dan juga dari sistem ITLI ini hanya berada di 3 ruas jalan, yaitu berada di Jalan Sudirman Ahmad Tamrin, berada juga di arah Sunan Said, Kuningan, dan di daerah sekitar Jakarta Selatan. Kalau dari CCTV sendiri ini sebenarnya tersebar di 25 ruas jalan daerah Jakarta Selatan, khususnya DKI Jakarta juga ya. Namun yang masih aktif atau baru aktif ini hanyalah 3 ruas jalan saja. Salah satunya di Harmoni ini teman kami mengabarkan 22 ruas lainnya ini nantinya masih akan dievaluasi lebih lanjut. Nah, juru kamera kami akan menunjuk kepada Anda, Togi, kalau mungkin Togi bisa melihat sedikit kilat flash atau lampu flash yang sudah mulai aktif di sisi-sisi mobil atau di sisi-sisi pepohonan. Ini flashnya sudah menyala dari sore hari tadi, kami sempat pantau di sini, langsung berdiri di sini, flashnya sudah mulai menyala, sehingga memang dari CCTV tilang ini sudah mulai aktif lagi. Kalau memang pada PPKM sebelumnya, di PPKM level 4, ini tadinya penjagaan dilakukan langsung oleh pihak kepolisian di mulut kawasan ganjil genap, seperti yang berada di kawasan Bundaran Senayan. Itu biasanya kalau mungkin Togi atau juga pengendara lainnya atau pemirsa yang biasanya melewati dari arah Blok M menuju arah Sudirman atau menuju arah Bundaran HI, ini biasanya kalau sudah mobilnya tidak sesuai tanggal, langsung diminta putar balik di kawasan mulut-mulut ganjil genap, khususnya di Bundaran Senayan dan di beberapa titik lainnya. Namun saat ini di Bundaran Senayan pun saat kami pantau tadi sudah tidak ada. Di kawasan dari Harmoni sendiri pun juga tidak ada penjagaan dari pihak polisian. Dan juga untuk para pesepeda ini ada kabar baik sedikit, khususnya mungkin Togi sepedahan atau saya juga sering sepedahan, para road bikers atau jenis sepedanya road bike. Ini ada kabar baik bahwa biasanya kalau sepeda di kawasan ganjil genap ini tidak diperbolehkan untuk melintas. Namun untuk road bike saat ini yang biasanya pada hari biasa suka pagi hari peletonan
di daerah kawasan Ganjil Genap khususnya di Jalan MH Tamrin Sudirman ini tadinya tidak diperbolehkan di PPKM level 4, sekarang ini sudah diperbolehkan di jam-jam tertentu. Sementara itu kembali ke studio Togi. Terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung terkait dengan pelaksanaan ganjil genap ternyata tadi ya. Tapi memang ada korelasinya terkait juga dengan kebijakan pemerintah bagaimana caranya untuk mengalihkan moda transportasi pribadi ke angkutan umum. Saya kembali ke Mas Pung ya berkaitan dengan fobia ini sendiri. Tentu kita tidak ingin fobia ini kan berkelanjutan begitu kan. Karena pandemi COVID-19 setidaknya kan sudah mulai terkendali. Poin-poin penting apa yang mungkin Koransindo juga ingin sampaikan ke publik, ke pemerintah, ke masyarakat? Yang jelas adalah perbaikan dari hulu ke hilir ya. Jadi tidak hanya di dalam ketika di dalam transportasi, tapi mungkin menujunya itu mungkin mulai diatur dengan baik, diyakinkan bahwa sebenarnya penularan virus itu dicegah sedini mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua tadi sosialisasi bahwa menumbuhkan kembali minat masyarakat untuk kembali ke transportasi publik itu menjadi terus-menerus harus digaungkan. Dan saya yakin kalau nanti ini semuanya bisa disampaikan, tentu dengan sedikit-sedikit ada aturan ganjil genap, itu akan lama-lama juga akan mendorong, oh iya saya akan kembali ke angkutan umum gitu. Dan yang berikutnya adalah mungkin perlu ya kira-kira mungkin ada insentif gitu ya. Insentif dalam bentuk apa mungkin perlu orang yang naik angkutan umum itu akan mendapat kemudahan apa gitu. Bisa jadi akan menarik, mungkin perlu dipikirkan oleh pemerintah DKI Jakarta karena ini sasaran sumbernya DKI. Cuman ini bisa jadi referensi juga ketika kita ke daerah-daerah yang memang ternyata rame banget. Jalan tol itu begitu rame, rest area penuh. Nah itu artinya cuman memang mereka itu rata-rata menggunakan mobil pribadi. Bahkan sekarang pesawat juga belum sesuai dengan kapasitasnya sebelum COVID gitu. Nah itu menandakan bahwa mereka masih belum nyaman dengan angkutan umum. Apalagi harus ditambah dengan proses-proses yang memang agak rumit ya. Dalam tanda kutip memang kita harus antigen, harus daftar e-hack dan segala macam. Itu mungkin yang membuat kebiasaan baru lah, kira-kira gitu. Iya. Jadi di satu sisi pemerintah harus juga tadi menarik kalau menurut saya ada insentif bagi masyarakat. Betul. Di lain pihak masyarakat juga harus terus meningkatkan prokes ya, karena dengan prokes itulah kepercayaan diri kita juga dalam beraktivitas semakin meningkat gitu ya. Dan prokes itu kan akan berarti ketika semuanya kesadaran itu mayoritas gitu. Kalau kesadarannya cuma 50-50, wah jadinya akan semakin Jadi kita sanksi juga ya, karena dia disiplin nggak nih? Nah, itu jadinya nanti tidak bisa jalan. Memang agak berat untuk meningkatkan disiplin 100% juga berat. Tapi paling tidak ya 70% lah orang akan lebih nyaman dengan itu. Mas Pung terima kasih sudah berbincang banyak dan Anda bisa baca selengkapnya Koransindo ya yang terbit hari ini berbicara tentang fobia naik angkutan publik pemirsa. Kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.